Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Indonesia ini 5 tahun ke depan bukan Indonesia gelap ya, tapi Indonesia benar-benar gelap dan sumpek. Yang terakhir ada korupsi 9 orang profesional di Pertamina. Itu kerugian negara setahun kata Jaksa Agung, Kejagung itu 193 apa 192 gitu ya. 193,7 triliun sak tahun dari 2018 jadi 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. 5 kali setahun tadi, jadi kira-kira 1.000 triliun ya. Terus yang koruptornya ketangkep baru 9, mungkin nambah kali, katakan 9 lah fix itu, berarti 1.000 triliun dibagi 9 itu 110 triliun seorang. Terus pertanyaan saya sebagai tukang bubur ayam tuh, loh uangnya kok akeh bener buat apa? 1.110 triliun, bukan miliar ya, triliun. Padahal kalau saya paling banyak sehari jualan bubur saya itu dari jam 6 sampai jam 9 150.000 loh. Nggak kebayang, miliar aja nggak kebayang saya itu, apalagi triliun. Nah terus pertanyaan saya sebagai orang bodoh itu maksudnya sebagai tukang bubur ayam ya, apa mungkin 110 triliun itu dimplok sendiri, dimakan sendiri? Mesti ada protektornya ya, payung politiknya, sehingga mereka itu bisa menjarah gitu ya, tata kelola minyak mentah apa istilahnya itu ya kan. Coba, nggak mungkin, berarti ada yang nyangkut atau setoran ke atas ya, maksudnya ke plafon lah. Rusak Indonesia. Nggak mungkin lah sendirian, karena 9-9-nya itu kan bukan orang politik ya, profesional murni dan masih muda-muda ya. Berarti mereka jadi sapi perahan tuh oleh orang-orang politik, oleh orang-orang yang berkuasa. Siapa yang berkuasa yang melindungi mereka? Itu orang politik yang memberikan proteksi. Jadi tentu mereka menyetor ke atas, ke plafon itu. Rusak itu padahal subsidi BBM itu 380 triliun ya setahun, yang dikorupsi itu 193 triliun, hampir separuhnya, 50% itu. Coba kalau nggak dijarah bisa untuk rakyat kan, dikembalikan ke rakyat itu kan, dari 380 triliun subsidi BBM dari pemerintah untuk rakyat, mestinya kan lebih sejahtera, BBM bisa lebih murah ya. Gimana itu coba menurut penonton piye negeri kayak gini nih ya? Yang di dalam itu siapa ya? Kayak nggak tahu ya, paling ya buat pemilihan pilpres, karena mulainya 2018 mesti buat biaya pemenangan apalah, kepala daerah atau apa ya, sekonco-koncon itu pesta pora gitu ya. Rakyat dapat apa? Kayak saya ini yang bisa cuma ngomong di channel YouTube, ya nggak dapat apa-apa. Tiap hari berjuang jualan bubur ayam seliter itu dapat 100 atau 1,5 liter, ngaduk. Umur saya 64, nggak ada proteksi apa istilahnya, jaminan sosial dari negara, dari pemerintah untuk orang-orang yang lansia, nggak ada. Ya kenapa uangnya diambilin sama orang-orang penguasa itu? Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, orang yang makin tua, makin bertambah umur,
itu dia makin senang memegang kekuasaan, nggak mau lepas dari kekuasaan. Dan itu yang pertama. Dan kata Rasulullah yang kata Rasulullah, manusia itu cenderung ini ya, greedy ya, rakus. Kalau dikasih satu lembah emas, yang pertama ada gunung itu terus ada lembah isinya emas, gunung emas. Maka setelah dia dapat gunung emas itu dia pengen gunung emas yang kedua. Setelah dapat pengen lagi gunung yang ketiga. Nggak ada puasnya itu, rasa tomak, rasa greedy, rasa tamak, rasa rakus itu. Nanti kata Rasulullah, orang-orang yang rakus terhadap dunia itu, yang dia dapat apa? Yaitu mulutnya disumpel sama tanah waktu dia di kuburan. Cuman itu yang didapat. Ya kan? Ya nggak mungkin juga 9 orang yang ditangkap pakai jaket pink yang kejaksaan agung itu dimakan sendiri. Mesti dia setor, ya, kalau nggak ke kiri, ke kanan, atau ke atas ya. Kalau ke bawah buat bagi-bagi anak yatim ya, sama naik haji dengan uang haram itu, bangun rumah, bangun masjid, mungkin begitu ya. Terus rakyat gimana? Ya mendingan saya mikir rakyat ya harus nolong dirinya sendiri ya. Makanya setelah ada krisis Pertamina yang begitu dahsyat itu, sampai 1.000 triliun ya, kan? Setahun kan 193,7 triliun kali 5 kan, hampir 1.000 triliun kan? Jadi seorang dapat 110 triliun, banyak itu. Prabowo aja kekayaannya 3 triliun. Coba, nggak mungkin mereka itu bekerja ya dalam ruang kosong, mesti ada tentakel politik yang menjerat mereka itu ya. Dan sekarang mereka dikorbankan, masuk penjara, tapi karena nggak ada undang-undang perampasan aset ya, pulang dari penjara mereka bisa menikmati hasil korupsinya, nggak tahu berapa yang masih bisa disembunyikan, masih diselamatkan. Ya sekarang gini, rakyat akhirnya tanggal 4 Maret kemarin saya memutuskan bikin madrasah 6 syuhada, dan untuk membiayai operasional dakwah madrasah 6 syuhada nanti akan saya kerjakan setelah Lebaran. Itu saya harus pakai biaya sendiri, bikin asinan Betawi 6 syuhada ya. Satu bungkus dijual 10.000 untuk membiayai dakwah yang nggak kecil itu ya, untuk perawatan dan lain-lain. Jadi kalau laku 100 bungkus, lah lumayan, 100 bungkus kali 10.000 kan 1 juta omset ya. Untungnya berarti 500.000 sehari, ya kan? Nah itu bisnis sederhana yang bisa dikerjakan oleh lansia. Nanti bungkus-bungkusinnya tetangga dikerahkan, bayar per bungkus berapa, nanti yang jualan ya tinggal nungguin gitu aja kan, udah dibungkus-bungkusin. Jadi saya tetap bisa bikin video, bikin TikTok 2, ngisi konten untuk YouTube 4, ya kan, dan terus ngoceh kan di channel Pesantren Jolali untuk merekam itu gagasan-gagasan, mendokumentasi atau merespon secara intelektual, secara sederhana terhadap bangsa kita yang memang bukan gelap, tetapi Indonesia semakin gelap dan sumpek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share ya. Ini saya muat di Pesantren Jolali, udah nggak ada duitnya, kena blok. apa Yahudi itu udah nggak gajian selama setahun sejak serangan Badai Al-Aqsa Palestina 7 Oktober 2023, karena sering mengungkap Abu Ubaidah maka langsung diblok, nggak gajian. Setelah 5 tahun gajian. Oke, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.